Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah yang Allah tanamkan di hati orang-orang yang beriman. Ia bukan sekedar rindu biasa, melainkan rindu yang lahir dari iman, cinta, dan harapan untuk selalu dekat dengan sang pembawa risalah. Banyak orang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak semua tahu jalan untuk mendekatkan diri kepada beliau secara ruhani. Salah satu bentuk kedekatan yang sangat diimpikan oleh orang-orang yang beriman adalah dapat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Karena mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukan mimpi biasa, melainkan mimpi yang hak, yang benar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan bahwa setan tidak akan mampu menyerupai dirinya, sehingga siapapun yang melihat beliau di dalam mimpi, maka itu adalah perjumpaan yang nyata. Sahabatku yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kabar gembira, tanda cinta, dan bentuk perhatian Allah kepada hambanya. Tidak semua orang diberi kesempatan ini, karena ia berkaitan erat dengan kebersihan hati, keikhlasan niat, serta amalan yang istiqomah, khususnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah pintu terbesar untuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin sering lisan bersolawat, semakin dekat pula ruh seseorang kepada beliau. Bahkan para ulama menyebutkan, solawat adalah wasilah yang menghubungkan ruh umat dengan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia, di alam mimpi, maupun di akhirat kelak. Sahabatku yang dicintai Allah, di antara sekian banyak solawat yang diajarkan para ulama dan wali Allah, terdapat satu solawat yang sangat istimewa dan jarang sekali dibahas secara mendalam, yaitu solawat ruh Nabi. Solawat ini memiliki redaksi yang sangat halus, penuh adab, dan syarat makna ruhani yang tinggi. Solawat ini tidak hanya memohonkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW secara umum, tetapi secara khusus menyebut ruh beliau di antara seluruh ruh, jasad beliau di antara seluruh jasad, dan makam beliau di antara seluruh makam. Ini menunjukkan pengakuan atas kemuliaan Rasulullah SAW di seluruh alam, baik alam ruh, alam jasad, maupun alam barzakh. Banyak ulama besar yang meriwayatkan keutamaan solawat ini dan mengamalkannya secara istiqomah. Bahkan ada yang secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka telah membuktikan sendiri keutamaan solawat ini dengan bermimpi bertemu Rasulullah SAW, bercakap-cakap dengan beliau, dan merasakan ketenangan yang luar biasa setelahnya. Sebelum kita masuk pada bacaan dan cara mengamalkannya, marilah kita resapi terlebih dahulu tentang kisah keutamaannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ulama terdahulu. Dari Imam Sya'rani mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca solawat dengan cara yang dikemukakan di dalam solawat ini atau solawat ruh, maka ia akan melihatku di dalam mimpi. Barang siapa melihatku di dalam mimpinya,
maka ia akan melihatku di hari kiamat. Barang siapa melihatku di hari kiamat, maka aku akan memberikan syafaat kepadanya. Dan barang siapa yang aku berikan syafaat, niscaya ia akan meminum dari telagaku, dan Allah mengharamkan jasadnya dari sentuhan api neraka. Al-Fakihani berkata, aku telah membuktikan salawat ini. Sebelum tidur, aku membacanya hingga aku tertidur. Dan aku pun bermimpi melihat wajah Rasulullah SAW yang mulia berada di dalam rembulan. Aku bercakap-cakap dengan beliau SAW. Setelah itu, wajah beliau lenyap di dalam rembulan. Dan dengan kemuliaan Nabi SAW, aku memohon kepada Allah agar diriku memperoleh berbagai kenikmatan lain yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang yang membaca salawat tersebut. Dan inilah bacaan salawat ruh Nabi. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada ruh Sayyidina Muhammad di antara semua ruh, dan kepada jasad beliau di antara semua jasad, serta kepada makam beliau di antara semua makam. Adapun cara mengamalkan salawat ini sebelum tidur adalah sebagai berikut. Pertama, berwudulah terlebih dahulu, kemudian duduk atau berbaring dengan tenang. Dua, niatkan di dalam hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi yang benar. Yang ketiga, terlebih dahulu bacalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Setelah itu bacalah salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, atau assalamu alayka ya Nabi Allah, atau assalamu alayka ya Abar Ruh. Setelah itu bacalah solawat ruh Nabi ini sebanyak 11 kali. Jika mampu, bacalah 33 kali atau 41 kali dengan suara pelan dan penuh penghayatan. Setelah selesai, berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala memperkenankan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tidurlah dalam keadaan berzikir dan bersolawat hingga terlelap. Sahabatku yang dicintai Allah, akhirnya perlu diingat bahwa perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah murni karunia dari Allah Ta'ala. Jangan menjadikan amalan ini sebagai tuntutan, tetapi sebagai ungkapan cinta dan kerinduan. Istiqomalah dalam bersolawat, bersihkan hati dari dosa, dan perbanyak taubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi yang penuh cahaya, dan kelak mengumpulkan kita bersama beliau di surga serta memberi kita syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.